Kita untuk boleh mengambil waktu teduh sejenak. Kita boleh berdoa secara pribadi. Kita minta Tuhan boleh menenangkan hati setiap kita. Kalau saat ini kita mungkin hati kita, pikiran kita masih banyak hal yang mengganggu. Mari kita boleh mengambil waktu ini sejenak. Kita berdoa secara pribadi. Minta Tuhan kasih saya ketenangan. Supaya benih firman-Mu boleh siap untuk masuk di hatiku. Tuhan, kami butuh anugerah-Mu di dalam hidup setiap kami. Bukan hanya anugerah keselamatan, tetapi anugerah di setiap hidup kami hari demi hari. Kami membutuhkan anugerah-Mu yang tidak pernah berakhir. Dan saat ini Tuhan, kami juga membutuhkan anugerah-Mu untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan yang boleh singkapkan segala kegelapan, segala sesuatu yang membuat kami tidak bisa mengerti dan memahami. Kami rindu Tuhan, hari ini kami mengalami lawatan Tuhan yang boleh berkati waktu-waktu ini. Terima kasih Tuhan, mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Izinkan hari ini saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day. Mujian cek kuaila, betul ya? Untuk setiap ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Ibu, Hari Mother's Day. Para istri sudah dapat hadiah belum dari suaminya? Pelukan, ciuman dari anak? Belum ya? Saya harap nanti setelah ibadah bisa menerima ya. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang gak tahu masih asing gak ya bagi setiap kita. Saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah The Power of Emak-emak. Nah pada zaman dulu saya ini sangat terkenal gitu ya. The Power of Emak-emak tuh, lihat tuh betapa hebatnya seorang emak. Itu ada yang membawa sniper gitu ya. Ada yang ngangkat apa itu, galon, LPG, anaknya ini, dan masih banyak lagi sebenarnya kalau kita berbicara tentang The Power of Emak-emak. Nah walaupun hari ini kita memperingati Hari Ibu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi khotbah hari ini bukan hanya untuk ibu semua, tetapi juga untuk setiap kita yang hadir. Baik yang para istri yang sudah menikah, yang punya anak atau belum, yang sedang bergumul tentang anak, ini akan untuk kita juga. Untuk bapak-bapak, untuk pria, ini juga untuk kita. Juga untuk teman-teman remaja, khotbahnya juga untuk kita. Jadi walaupun Hari Ibu, tetapi khotbahnya akan berbicara untuk kita semua. Nah sebelum kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu, saya mau menunjukkan sebuah gambar. Kita akan berkenalan dulu. Nah boleh di next. Nah pada kenal semua nggak ini Bapak Ibu? Pada kenal semua? Biasanya yang oma-oma, yang engkong-engkong nggak kenal ya. Kalau yang remaja, kalau papa mama mungkin agak kenal. Yang pertama itu namanya Kapten Marvel, Bapak Ibu. Kapten Marvel ini adalah kapten antariksa. Superhero galaksi gitu ya. Lalu yang kedua tahu siapa ini? Wonder Woman gitu ya. Cuma lebih beda tampilannya. Yang ketiga ini pasti nggak tahu. Ini anak-anak remaja yang tahu. Ini Scarlet Witch. Ini penyihir wanita. Ini kuat banget nih. Dan yang keempat siapa kira-kira ada tandanya itu? Supergirl. Tahu ya, bukan Superman tapi Supergirl. Yang kelima Lady Thor. Wah, ternyata ngikutin bioskop semua ini ya. Dan yang keenam, siapa? Mrs. Incredible. Nah, saya mau tanya nih. Pertanyaannya, buat yang ibu-ibu dulu. Dari keenam superhero ini, mana yang paling hebat kalau tanding? Ayo kasih nomor, ibu-ibu dulu jawab. Berapa? Nomor berapa?
Nomor 2. Nomor 6. Kenapa nomor 6? Ada yang nomor 2, Wonder Woman. Nah, oke, nomor 2 sama 6. Anak-anak dulu, bapak-bapak terakhir. Anak-anak remaja, ayo kalian yang sering nonton, kira-kira kalau dibandingin yang paling hebat siapa? Berapa? 3. Oh, Scarlet Witch. 3 setuju yang remaja cowok? Berapa, Ben? 2. 2 ya? 2. Sekarang terakhir bapak-bapak. Menurut bapak-bapak, siapa yang paling kuat? Perhatikan ya. Yang paling hebat, bukan yang paling cantik. Saya nggak mau cari masalah di sini. Saya nggak mau cari masalah. Biasanya bapak-bapak benar soalnya. Saya soalnya pernah survei. Bapak-bapak selalu benar. Kira-kira yang paling hebat nomor berapa? Kenapa? Yes, betul. Kenapa yang paling hebat nomor 6? Because she is a mother. Mama, gitu ya. Saya setuju dengan kata-kata netizen Bapak Ibu. Siapakah mama itu? Mama adalah makhluk atau ras terkuat di bumi. Ada amin? Karena mama, gitu ya. Wanita nggak ada apa-apanya kalau sama seorang istri. Jadi wanita itu kalau di Dragon Ball ya, cuma level 1. Kalau udah jadi istri, super saya itu, udah level 2. Kalau udah jadi mama, level 3. Anaknya 2 tambah kuat, tambah naik level. Gitu ya, makanya ibu-ibu zaman dulu semakin banyak anak, semakin kuat. Ya aku, kuat banget loh kan gitu ya. Jadi kenapa nomor 6? Karena dia adalah seorang mama. The power of mama, kekuatan dari seorang mama. Tetapi hari ini kita akan membahas secara umum. Mari saya mengajak kita melihat dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Mari kita buka dan kita akan membacanya secara bergantian. Mari kita membuka dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-24. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya mengajak kita membacanya secara bergantian. Saya terlebih dahulu, lalu Bapak Ibu ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini fokus kita itu akan kembali melihat arti dari wanita itu adalah sebagai penolong. Firman Tuhan mengatakan di sana, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kita akan melihat arti wanita itu sebagai penolong. Kenapa? Karena tantangan dunia hari ini, dunia itu telah mengganti atau menggeser peran wanita itu bukan lagi sebagai penolong, tetapi sebagai pesaing. Itulah kenapa bagi kita secara khusus anak remaja, yang wanita, yang belum menikah, ini harus mengerti bahwa dunia tanpa kita sadari, dan bahkan mungkin istri-istri hari ini, dunia tanpa kita sadari, dunia itu telah mengganti atau telah menggeser peran wanita bukan lagi sebagai penolong, tetapi pesaing. Nah kita coba lihat, dan ini disebabkan karena dampak dari dosa. Nah kita coba lihat Kejadian 3 ayat 16 tentang kejatuhan manusia.
Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun perhatikan, engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Perhatikan, engkau akan birahi. Apa artinya engkau akan birahi? Ini diartikan bahwa engkau itu ingin menguasai. Engkau mau menguasai suamimu. Engkau mau menaklukkan suamimu. Tetapi Tuhan berkata apa? Dan ia akan berkuasa atasmu. Tetapi engkau harus tetap tunduk di bawahnya. Itu artinya. Jadi wanita ketika jatuh dalam dosa, Hawa itu berusaha untuk menguasai Adam. Untuk menguasai pria. Tetapi Tuhan bilang apa? Hati-hati. Engkau menginginkannya. Engkau ingin menguasainya. Tetapi engkau harus tetap tunduk. Dia harus tetap berkuasa atasmu. Dunia hari ini mendorong bahwa wanita bukan lagi sama dengan pria. Kita mengenal yang namanya emansipasi, yang membuat wanita itu setara dengan pria. Dari zaman dulu, Tuhan itu membuat wanita itu sudah setara dengan pria. Tetapi memang dosa itu membuat segala sesuatunya kacau. Nah, tetapi hari ini bukan hanya wanita setara dengan pria, tetapi hari ini dunia berusaha membuat bahwa kalian bisa lebih baik daripada pria. Tanpa kita sadari. Dunia mengajarkan wanita hari ini untuk benar-benar lepas dari pria dan tidak membutuhkan pria. Aku mandiri kok, seorang wanita karir aku mandiri. Hari ini ada dua hal yang menjadi pergumulan, yaitu hidup menyendiri, tidak menikah, dan chat free. Nanti saya akan jelaskan. Gitu ya. Dunia tanpa sadar itu udah menggeser ke sana. Bahwa wanita bisa sendiri. Gak butuh pria gak apa-apa. Gak butuh suami gak apa-apa. Aku bisa kerja, cari uang sendiri. Dan inilah yang menjadi bahayanya. Kita melihat firman Tuhan yang tadi di sana dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 23. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ibu-ibu, wanita harus tahu bahwa kalian ada. Arti dari kehadiran wanita, kalian ada, itu diciptakan untuk pria. Itu harus dipahami. Jadi kehadiran wanita itu untuk pria. Karena Tuhan mengatakan seorang pria itu tidak baik sendiri. Dia membutuhkan penolong. Itulah kenapa wanita itu ada. Wanita itu hadir. Dan di sana dikatakan apa? Arti dari perempuan diambil dari pria. Diambil dari pria untuk pria. Yang nanti dipersatukan di dalam pernikahan. Dari satu menjadi dua, dijadiin satu lagi. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa pria dan wanita itu saling membutuhkan. Bukan hanya pria yang membutuhkan wanita, tetapi demikian juga wanita membutuhkan pria. Jadi jangan sampai wanita, istri-istri gitu ya, wanita muda mengatakan saya nggak butuh pria. Enggak. Kalau sampai seperti itu sama seperti kecoa. Tahu nggak kenapa seperti kecoa? Karena mereka bisa hidup tanpa kepala. Tuhan itu mengasih tahu bahwa pria itu adalah kepala dan wanita itu adalah tubuh. Itulah kenapa harus menjadi satu. Kepala membutuhkan tubuhnya. Begitu juga tubuh membutuhkan kepala. Jadi jangan sampai kita mengatakan aku tidak butuh wanita, aku gak butuh istri. Demikian juga seorang istri mengatakan aku gak butuh lagi kamu, aku bisa mandiri. Dan itu masalah besar, Bapak Ibu. Jadi harus memahami bahwa kepala membutuhkan tubuh, tubuh membutuhkan kepala. Jadi wanita harus dipahami, wanita kehadiran Anda itu diciptakan untuk pria. Dan diciptakan berbeda. Makanya pria dan wanita gak bisa apa ya? Ya harusnya klop ya. Maksudnya beda semua. Kok kamu gak ngerti ya? Memang cara pandangnya beda semua, melihatnya beda. Tetapi itu dibuat untuk apa? Untuk melengkapi. Diciptakan berbeda, tidak sama. Gitu ya. Dan pria-pria harus cari. Penolongnya harus berbeda. Tuhan gak ciptakan sama. Dan ini juga menjawab LGBT. Gitu ya. Karena diciptakan untuk apa? Saling melengkapi. Diciptakan berbeda bukan dari debu tanah, tetapi wanita diciptakan dari tulang rusuk yang diambil dari pria. Dan yang ketiga kita melihat arti kehadiran wanita terlebih dahulu. Yang ketiga dipanggil sebagai
penolong. Nah, penolong ini nanti kita akan melihat sebagai penolong ini akan menjadi dua, yaitu sebagai istri dan sebagai ibu. Dan ini terkait dengan mandat budaya, perintah Tuhan. Nah, itu makanya dipanggil sebagai penolong itu untuk jadi dua, untuk menjadi istri dan menjadi mama. Tebakan saya betul. Pria ketika jawab tahu siapa yang lebih kuat, gitu ya, benar ya? Mama itu level paling tinggi, gitu ya, dipanggil dari istri nanti dipanggil menjadi ibu. Nah, sekarang kita akan melihat tentang arti dari eser kenegdo yang dikatakan menjadi penolong yang sepadan. Bagaimana arti dari penolong yang sepadan? Nah, kalau kita melihat eser kenegdo itu dari kata eser dan kenegdo. Eser sendiri itu kombinasi dari dua kata. Yang berarti menyelamatkan, untuk menyelamatkan, atau yang berarti menjadi kuat. Jadi arti dari eser itu adalah penyelamat dalam konteks perang, seperti bala bantuan. Jadi lagi perang nih. Nah, supaya menang, dikirim bala bantuan. Nah, itulah kenapa akhirnya jadi kuat. Ketika bersekutu, itu menjadi kuat. Sedangkan kenegdo, sama seperti serupa atau setara, itu artinya yang mirip. Kita harus tahu Bapak Ibu, konteks dari penolong yang sepadan itu adalah ketika Adam sendirian, dikatakan tidak baik pria itu seorang diri, Tuhan itu kasih penolong. Tetapi Tuhan kirimkan apa? Binatang dulu dikasih nih. Supaya apa? Untuk memancing Adam. Adam mikir, loh. Kok iki sepasang semua? Kok aku nggak punya? Jadi Tuhan itu memang sengaja bawakan semua binatang itu sepasang. Makanya Adam bilang, aku tidak menemukan pasanganku yang sama seperti aku. Jadi kenegdo, pasangan yang sama, pasangan yang serupa, pasangan yang mirip denganku, itu konteksnya. Karena waktu itu Tuhan menunjukkan binatang. Binatang ini punya pasangan. Sedangkan kok aku gak ada pasangannya. Dan itulah kenapa ketika Tuhan menciptakan Hawa dan dibawa kepada Adam, dia langsung berkata, ini dia yang sama dengan aku. Dan disitulah kita melihat sebuah puisi, inilah tulang-tulangku, daging dari dagingku. Nah, itulah konteks dari eser kenegdo ini. Dan itulah kenapa arti dari eser kenegdo itu adalah aku akan membuat kekuatan yang setara dengan Adam. Itu arti penolong yang sepadan. Jadi pasangan, seorang pasangan, penolong yang sama. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang penolong, Bapak-bapak ya secara khusus, kalau kita berbicara wanita sebagai penolong, itu tidak sama dengan pembantu yang cuma sekedar bantuin kita. Jadi ketika nunggu perintah kita, atau mungkin diperintah-perintah kita, bukan pas butuh baru dipanggil, Tetapi penolong itu seperti support yang penting dan selalu dibutuhkan. Jadi kira-kira gambarannya itu seperti ini. Seperti prajurit yang lagi perang, kena tembak, nah itu ditopang. Nah itu arti dari eser kenegdo, yang setara. Jadi ketika pria lemah, itu ditopang. Nah itu gambarannya seperti itu, makanya bala bantuan seperti militer. Jadi bukan di belakang, tetapi di samping. Itulah kenapa pernikahan itu menunjukkan simbol bahwa wanita itu di samping, bukan di belakang. Jadi seperti ini, ditopang di pinggirnya. Nah itulah arti dari penolong, dan itulah arti dari panggilan wanita. Kehadiran wanita itu di samping. Jadi pria-pria juga harus ngerti, bapak-bapak. Mereka itu bukan di belakang kita, tetapi mereka itu harus di samping kita. Karena setara di samping kita. Dan itulah kenapa ketika dua orang bersama-sama, pengkhotbah mengatakan satu orang itu akan mudah dikalahkan, tetapi dua orang itu akan susah. Bahkan akan lebih hangat. Kenapa? Karena saling menopang. Itulah sebabnya ketika mereka bersatu dikatakan apa? Mereka menjadi kuat. Jadi aku akan memberikan penolong supaya apa? Menjadi lebih kuat. Dari satu menjadi dua. Dijadikan kembali satu lewat pernikahan. Itulah kenapa suami istri itu menjadi kuat. Harus menjadi kuat. Karena menjadi satu daging. Nah itulah kenapa kita pasti pernah mendengar sebuah quote yang terkenal. Betul? Tahu quote-nya? Behind every successful man, there is a woman. Di balik pria yang berhasil, sukses, ada wanita yang hebat. Nah, tetapi biasanya dipotong sampai sana tuh, Bapak Ibu. Yang kelanjutannya itu nggak muncul. Kita lihat ya, and behind every unsuccessful man, there are two.
Di balik pria yang sukses, ada wanita yang hebat di sampingnya. Tetapi di balik pria yang gagal, tidak sukses, ada berapa? 2. Jadi jangan pikir, oh lek 1 membuat aku kuat, 2 membuat aku lebih kuat lagi. Enggak. Membuat kita hancur gitu ya. 1 di samping, 1 di belakang. Karena seringkali main belakang, betul enggak? Ya. Jadi yang bikin kuat itu adalah wanita yang di samping. Bukan wanita yang di belakang. Jadi setiap di balik pria yang sukses itu selalu ada wanita yang hebat, wanita yang luar biasa. Dan itulah kenapa Tuhan menciptakan cukup 1 untuk Adam Hawa. Tidak ada yang lain. Penolongnya cuma dikasih 1. Dan itu cukup membuat kuat. Nah, apa artinya? Kekuatan pria, keberhasilan pria itu ditentukan oleh wanita. Dan kehancuran pria ditentukan juga oleh wanitanya. Ini penting, itulah kekuatan wanita. Karena itu saya sampaikan kepada remaja, dengar baik-baik, kepada pria-pria muda, cari wanita yang benar. Karena keberhasilanmu, kegagalanmu ditentukan dari pilihanmu, siapa yang menjadi pasanganmu. Dan yang wanita-wanita yang belum nikah, perhatikan. Carilah pria yang siap kamu tolong. Kalau kamu gak siap menolong dia, jangan menikah dengan dia. Karena kamu akan menghancurkan dia. Jadi bagi wanita, wanita itu kalau cari pasangan, dia harus tahu, oh aku penolong. Jadi ketika aku mencari laki, harus cari aku siap gak menolong dia nantinya. Kalau gak siap menolong, jangan menikah. Wah berantakan itu. Itu penting ya. Jadi kalau kalian cari pacar, cari pasangan, cari. Orangnya kayak gini nih. Aku siap gak menolong dia. Aku siap gak untuk menjadikan dia hebat. Karena itu panggilan wanita. Pria membutuhkan wanita, dan wanita hadir untuk pria. Jadi buat yang cowok sekali lagi, hati-hati cari. Jangan cuma cantiknya doang gitu ya. Tetapi cari, dia akan membuat kamu kuat enggak? Dan yang wanita-wanita cari, kamu siap enggak menolong pria yang akan kamu nikahi. Nah sekarang kita akan melihat sesuatu yang penting, menolong dalam hal apa? Sudahkah istri-istri kalian menolong suami Anda? Sudahkah suami kalian merasa ditolong oleh istri Anda? Sudahkah para pria merasa aku sudah sangat ditolong oleh wanitaku? Dan para wanita, sudahkah Anda menolong pria Anda? Nah, ketika kita berbicara tentang menjadi penolong, dalam hal apa seorang istri, wanita itu menolong prianya? Ada 3 hal. Pertama, di dalam pekerjaan, keluarga, dan emosional. Pekerjaan dan keluarga tadi saya udah mention, ini terkait dengan mandat budaya. Tuhan memerintahkan berkuasalah atas ciptaan dan beranak cuculah. Dan itulah Tuhan kasih penolong untuk mensupport di dalam 2 panggilan ini. Nah, yang pertama dalam pekerjaan. Kita baca Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau, perhatikan, mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Perhatikan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Istri sangat berperan besar di dalam pekerjaan suami. Perhatikan, istri sangat berperan besar dalam pekerjaan suami. Bagaimana istri menolong dalam pekerjaan? Harus dilibatkan. Istri harus terlibat dalam pekerjaan suami. Suami harus melibatkan. Tetapi bukan berarti ikut campur. Jadi misalnya suami punya bisnis, kamu masuk bisnisku. Bukan itu maksud saya. Tetapi maksud saya adalah istri harus tahu apa yang dikerjakan suami. Harus tahu. Walaupun tidak masuk ikut campur, tetapi harus ngerti suamiku ini kerja apa. Kerjaannya apa. Harus tahu. Istri harus tahu. Suami harus melibatkan istrinya. Kenapa? Karena Tuhan itu kasih istri itu indera keenam, bapak-bapak. Dia itu punya firasat. Dan itu penting. Jadi sebagai seorang suami, istri itu bisa memberikan pandangan, nasihat, gitu ya, pertimbangan. Nah, itu tugasnya istri. Ngasih pertimbangan. Gitu ya. Jangan sampai ketika suami tanya, cerita, istri jawabnya apa? Terserah kamu. Nah itu bahaya. Makanya dari muda ya, kalau pacaran yang cewek-cewek, kalau dijak mikir, mau makan apa? Terserah kamu. Wah, jangan.
Padahal apa sebenarnya dalam hatinya udah ada keputusan tuh. Harus mati. Karena cowok itu butuh pertimbangan, itu butuh nasihat. Sekarang siapa yang ngingetin kalau bukan istri? Itu tugasnya istri. Jadi dia harus terlibat, dia harus tahu suaminya kerja apa. Walaupun gak melok campur bisnisnya, gak apa-apa. Tapi harus tahu kerjaan suami apa. Jadi ketika suami bergumul dalam pekerjaan dan dia cerita, dia memiliki konselor yang hebat. Istrinya tahu, mesti ya apa, dikuatkan. Ketika suaminya mulai ini dikuatkan. Nah itu kekuatan istri itu, di dalam pekerjaan. Gitu ya. Jadi mesti tahu. Karena keberhasilan, dikatakan keberhasilan pekerjaan suami, dari istrinya juga. Saya banyak mendengar kesaksian, saya juga melihat banyak ya, bagaimana istri yang benar-benar terlibat, dia tahu itu membuat kerjaan suaminya itu lebih baik, lebih berhasil. Tetapi jangan lupa, jangan mencontoh seperti Ananias dan Safira, Bapak Ibu. Tahu ceritanya? Ananias dan Safira, mereka berdua bersekongkol untuk menipu gereja. Dan akhirnya apa? Mati. Nah jadi kalau istri harus tahu kalau suami kerja gak benar, istri itu harus kasih tahu. Harus berani ngomong, tetapi apa? Dengan caranya yang baik. Dengan caranya yang bijak. Oh itu peran istri besar loh di dalam pekerjaan. Jangan sampai kita gak mau tahu. Pokoknya dapat uang bulanannya cukup lebih aman. Oh gak boleh. Gak bisa gitu. Tapi harus tahu. Dan kita support. Kita kasih nasihat, kita kasih pertimbangan. Itu penting banget. Selanjutnya yang kedua. Di dalam berkeluarga, membangun keluarga. Saya minta yang wanita boleh membacakan Amsal 14 ayat 1, boleh baca 1, 2, 3. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Ia menguasai rumah tangga di dalam keluarga. Ya, dipanggil ibu, kalau dianugerahi anak, dia itu harus mengurus rumah tangganya. Boleh nggak bekerja? Boleh nggak istri bekerja? Boleh. Tetapi itu bukan tugas utama. Harus tahu. Itu bukan tugas utama. Tugas utamanya adalah rumah. Mengatur rumah tangga. Kalau mengatur rumah tangga nggak beres, jangan sampai kerja. Nggak beres semua nanti. Ya mungkin kerjaan beres, tapi rumah tangganya nggak beres kan hancur. Jadi boleh kerja, boleh. Tetapi lihat, apakah tugas utamanya di rumah itu selesai enggak? Bertanggung jawab enggak? Baru silakan kerja. Nah, ini saya juga problem hari ini itu adalah banyak anak muda secara khusus dengar ya, tidak memplanning keluarga. Banyak anak muda itu tidak memplanning keluarga. Kita itu kalau mau berkeluarga itu mesti planning, bukan berarti harus sudah punya rumah dulu baru merit, enggak. Tetapi setidaknya itu memplanning kerjaan, memplanning nanti mesti gimana, harus di-planning. Termasuk punya anak juga harus di-planning. Nah, problemnya apa? Enggak di-planning. Merit, setelah merit apa? Perekonomian kacau, kerjaan belum stabil apa. Nah, ini yang jadi celaka. Itulah kenapa ketika kita melakukan sesuatu dalam keluarga mesti memplanning. Sebelum merit memplanning bareng. Gitu loh. Nah, tapi masalahnya ini enggak memplanning hari ini. Saya pernah tanya dengan seorang anak pemuda. Kamu kerjanya apa? Gitu loh. Ini. Apa kok kamu kerja itu? Passion, dia bilang. Passion, aku suka ini. Terus saya bilang, kamu mau berkeluarga enggak? Saya tanya. Kalau boleh tahu bayaranmu berapa? Segini. Saya tanya, kamu mau berkeluarga enggak? Kamu mau menikah enggak? Mau. Terus saya bilang, kalau kamu mau merit dengan uang segini, cukup enggak? Kalau enggak cukup, enggak bisa lu idealis. Aku suka kerjaan ini. Aku passion di sini. Lah itu enggak cukup, kamu mesti realistis. Lu mesti keluar, lu mesti cari kerjaan yang mencukupi. Lu suka enggak suka, lu harus ambil. Kalau kamu memang mau berkeluarga. Kalau kamu memang pengen passionmu, ya kamu harus realistis, kamu harus kembangkan. Berani enggak? Tetapi kalau kamu cuma bilang, oh aku senang kerjaan ini, aku passion di sini, tapi mau berkeluarga, kamu mau kasih makan apa? Harus memplanning. Punya anak juga gitu, memplanning. Supaya apa? Nanti keteteran semua. Kerja semua. Suami kerja, istri kerja, anak ditinggal. Dan ini celaka. Gaya hidup konsumerisme. Itu yang membuat akhirnya apa? Wah, perekonomian kurang, Rek.
mesti kerja rek. Nah ini celaka. Dan itulah yang dunia buat hari ini. Dari cukup menjadi gak cukup, terpaksa apa? Harus kerja. Urusan terbengkalai. Yang ketiga, masalah child free. Hari ini Bapak Ibu, pasangan muda yang baru menikah, dunia hari ini membuat status ibu tidak lagi menjadi sesuatu yang mulia. Tidak lagi menjadi status yang berharga. Aduh, aku cuma kerja di rumah, aku cuma ngurusin rumah, aku tidak menghasilkan duit, merasa hidupnya itu tidak berarti. Banyak kali ibu-ibu seperti ini, apalagi ibu-ibu yang dulunya apa? Karirnya berhasil. Ketika akhirnya menikah dan dia harus ngurus rumah, stres. Merasa apa? Aduh, aku gak berarti. Dulu aku bisa menghasilkan ini, sekarang aku tidak menghasilkan. Dan itu banyak terjadi. Dunia membuat ibu-ibu tidak lagi merasa dirinya berharga. Dan itulah kenapa hari ini banyak yang sekali child free, tidak mau punya anak. Padahal di zaman dulu, orang ibu yang melahirkan itu adalah sebuah kebanggaan. Semakin banyak anaknya, dia dipercaya apa? Semakin diberkati. Alkitab pun melihat seperti itu. Kenapa? Dan gak punya anak itu dianggap aib. Kenapa? Karena seorang ibu, wanita yang bisa melahirkan, itulah yang membuat dia itu menjadi wanita seutuhnya. Dia merasa apa? Aku berarti menjadi wanita. Kenapa? Karena aku bisa melahirkan. Aku menghadirkan kehidupan. Tetapi hari ini dunia membuat seorang ibu tidak lagi berarti. Sedih. Saya sampaikan kepada anak-anak muda, gadis-gadis muda, kalau menikah, bukan masalah yang membuat kamu hebat. Itu bukan karena kamu penghasilanmu segini-segini, kamu bisa mengalahkan pria. Enggak. Wanita itu dipuji karena apa? Membuat prianya yang berhasil. Kita lihat catur ya, king sama queen hebat mana? Queen. Tapi kalau kingnya mati, selesai permainan. Buat apa kita sehebat apapun wanita? Tetapi membuat prianya kalah, diskakmat, buyar. Wanita hebat itu bukan karena mengalahkan pria, tetapi yang membuat prianya berhasil. Hari ini banyak yang child free, kenapa? Karena nggak mau repot hari ini. Nggak mau repot, aduh aku pengen punya ini, pengen punya ini, pengen punya ini. Sorry saya harus bilang. Panggilan wanita itu beranak cucu. Tuhan kasih itu naturnya. Gitu. Kalau kecuali child free, kecuali apa? Kecuali memang tidak memungkinkan, ada sakit. Atau mungkin secara perekonomian memang belum cukup. It's okay, nggak apa-apa. Tetapi kan bukan selamanya child free. Tetapi pilihan child free karena apa? Aku pengen hidup enak. Punya anak itu ngurusnya setengah mati. Nah itu mesti dipertanyakan. Itu panggilan mulia. Itu yang membuat wanita itu ada. Kehadiran wanita. Jangan bukan karena nggak mau repot dan pengen menikmati hidup. Melahirkan anak itu arti menjadi wanita seutuhnya. Karena menghadirkan kehidupan, gak punya anak sama dengan aib. Pada zaman dulu ya. Persiapkan dirimu untuk menjadi ibu. Berani berkorban. Banyak yang gak berani berkorban. Aku pengen karir. Tidak berani berkorban. Berani berkorban. Tinggalkan itu. Makanya dikatakan mama itu adalah wanita yang hebat. Saya respect. Wanita yang kuat. Dan yang ketiga, ini yang penting Bapak Ibu. Menolong di dalam emosional, mengisi secara emosional. Ibu-ibu tahu nggak bahwa pria itu lebih membutuhkan dukungan emosional. Saya nggak tahu kenapa. Apakah mungkin karena karena wanita itu diambil dari bagian dalam pria? Saya nggak tahu. Tetapi pria itu sebenarnya lebih membutuhkan dukungan emosional juga. Dan ini nanti saya akan cerita. Ini akan terkait dengan masalah kepemimpinan pria. Masalah leadership pria itu nanti masalahnya di sini. Masalah emosional. Dan inilah yang menjadi tugas besar para istri dan mama buat anak-anak lakinya. Ini tugas besar istri dan mama. Nah, kita coba lihat bagaimana kita menolong di dalam emosional. Ini menarik. Dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa pria itu butuh penolong. Tidak baik pria itu seorang diri. Maka aku menciptakan penolong. Tetapi pria dikatakan butuh penolong, tetapi rasanya kok gak mau ditolong. Betul atau benar ibu-ibu?
Betul? Ada amin ibu-ibu. Katanya butuh penolong. Lah kok ditolong nggak mau? Amin. Kenapa kok seringkali kita merasa kok pria itu nggak mau ditolong sih? Padahal apa? Kamu itu butuh pertolongan. Alkitab mengatakan pria tidak baik seorang diri, dia butuh penolong. Tetapi kenapa kok ditolong nggak mau? Dan inilah yang menjadi masalahnya. Kenapa ibu-ibu kok rasanya suami ini kok nggak mau ditolong nih? Kenapa? Saya jawab aja ya biar nanti nggak ribut ya. Karena seringkali pride. Betul nggak? Nah tetapi yang menjadi pertanyaannya kalau kita boleh bilang, kenapa pride pria itu begitu besar? Jawabannya adalah karena insecure, karena dia tidak aman. Kita baca Amsal 31 ayat 11-12, saya bacakan. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Hati suaminya percaya kepadanya. Apakah suami percaya kepada istri? Apakah suami merasa aman bersama istrinya? Penting untuk membuat suami percaya. Mungkin ini terkait masalahnya Hawa ya. Sudah dipercaya malah menghancurkan gitu. Apakah suami kita percaya kepada kita? Apakah suami-suami percaya sama istrinya? Atau suami-suami justru merasa tidak didukung? Atau suami justru merasa apa? Terhakimi. Karena mereka pernah salah dan kita tidak pernah mengampuni mereka, kita tidak bisa mengampuni mereka. Ataukah suami kita justru merasa gagal? Suami kita justru merasa terbeban bersama kita. Suami kita justru merasa tidak berarti kalau bersama kita. Akhirnya apa? Nggak bisa percaya. Bapak Ibu tahu nggak, pergumulan pria itu berat. Pemikirannya itu berat. Dan dia seringkali diem, dia tidak mau ngomong. Tetapi pikirannya itu banyak. Apakah aku cukup berhasil? Apakah aku cukup membuat bahagia? Atau sebaliknya lihat kok rasanya aku gagal ya. Kok rasanya istriku gak bahagia ya. Bagaimana bisa percaya kalau wanita, kalau kita sebagai istri ngomel terus, ngeritik terus, ngeluh terus, gak pernah bersyukur, gak pernah say thank you ya Pak. Gak pernah menghargai, gak pernah dibanggain di mana? Di mertuanya, di teman-temannya gak pernah banggain. Tetapi aduh suamiku iku rek gini. Ya apa bisa percaya? Ya apa bisa tenang? Bukannya dibanggain di mertua, bukan dibanggain di teman-temannya. Pulang malah, Pak, lu tahu enggak? Istri apa suaminya si itu lupa, aduh Pak, orangnya gini. Nah itu. Gimana suami itu iso percaya? Suami itu iso tenang. Bisa tenang. Apalagi kalau sampai istri itu ngomong sesuatu yang keras dan kasar. Dan inilah kalau ibu-ibu, kalau wanita istri melakukan ini semua, inilah yang akan menghancurkan kepemimpinan pria. Seriously. Ketika pria belajar memimpin dan dia gagal dan diprotes, kok kayak gini ya. Bukankah itu melemahkan? Ketika nyetir akhirnya salah pilih jalan. Ya apa sih Pak, kok salah pilih jalan, kok tersesat gini. Wah itu melemahkan loh. Itu melemahkan sekali. Dan itu akan membuat dua kepemimpinan. Yang pertama pria tidak confident, akhirnya tidak mau memimpin. Yang kedua akhirnya menjadi pemimpin yang otoriter. Karena dia takut kepemimpinannya ini, dia berlaku kasar kepada wanitanya. Kenapa? Karena takut kepemimpinannya diragukan. Dia berlaku keras. Itulah kenapa kok hari ini lihat kok pria begitu kasar, kok pria gak bisa mimpin. Jangan-jangan kita tidak mensupport mereka. Setiap mereka gagal. Ketika ini bukannya kita kuatkan, tetapi apa? Kita ngomel. Kita ngeluh. Bagaimana seorang suami itu bisa tenang? Suami menikah itu mencari kestabilan. Dia tenang nggak di dalam rumah? Itulah kenapa kita melihat kenapa kok banyak pria itu selingkuh. Kenapa? Nah sebelumnya mundur dulu. Dari cerita saya Bapak Ibu tahu nggak kekuatan wanita itu di mana? Di mana?
mulutnya, bisikannya. Begitu juga kalau mama-mama ya, terlalu itu sama anak lakinya ya. Diurusin semua, enggak oleh. Ojo nanti ini, semua enggak oleh. Apalagi papa, kan mama yang paling banyak di rumah, papa banyak enggak hadir. Wah, itu akan membuat anak-anak laki itu enggak confident. Saya termasuk. Saya itu dulu, waktu memilih sesuatu, saya enggak bisa milih. Hanya untuk memilih apa yang aku sukai. Kenapa? Karena mama yang selalu pilih. Saya dulu melihat mama saya itu, kok rasanya sabar ya. Tapi ternyata mama saya bukan orang yang sabar, Bapak Ibu. Mungkin sabar, rebut mamaku tahan, kata Ani sabar. Tetapi saya lihat ketika dia ngurusin ponakan saya, dan ponakan saya lelet, mama saya, aduh daripada lelet, cepetan. Nah itu bahaya. Kenapa? Karena nggak dikasih kesempatan. Inilah pentingnya. Dan itu tadi, apa kekuatan wanita? Sadar nggak kekuatannya itu ada di bisikannya. Bisikan wanita itu maut. Itulah kenapa banyak pria yang selingkuh. Kenapa? Karena selingkuhannya bibirnya lebih manis daripada bibir istrinya. Padahal cantikan istrinya. Tetapi apa? Bibirnya lebih manis. Aduh kok thank you ya kok ya. Kamu ini. Istrinya pulang ngomel-ngomel terus. Ayo, betul nggak? Dia justru mendapat apa? Pengisian emosional. Emosionalnya diisi itu. Dan itulah sebenarnya laki-laki itu memang bahasa kasihnya paling besar semua kasih-kasih. Itu adalah pengakuan, penghargaan. Itu laki-laki. Kebanyakan bahasa kasihnya itu. Dan itulah yang sering kali kosong. Itu emosionalnya nggak terisi. Dan itulah tugas wanita. Apa? Mengisi emosionalnya. Kita respect nggak sama suami kita? Kita hargai nggak? Thank you ya thank you ya Pak buat ini. Tetapi apa? Justru diomeli, dikritik aja. Dan itulah yang menjadi bahayanya. Ketika wanita banyak ngomong, pria akan diam. Betul nggak? Betul ya? Rame wis diam aja lah daripada ini. Ketika wanita banyak ngomong, pria itu akan diam. Dan inilah sebenarnya ketika dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Dimulai dari mana? Ucapan. Dari mulut. Saya banyak dengar sharing dari WCF kemarin juga nyeletuk ya. Kadang wis salah, wis tutup mulut aja, aku wis tutup mulut aja. Itu betul. Seriously. Wanita itu harus tahu kapan harus ngomong dan apa yang harus diucapkan. Seorang wanita harus tahu kapan dia harus ngomong, kapan harus diam, dan apa yang diucapkan. Coba yang wanita baca. Amsal 31 ayat 26, sama-sama yang wanita. Nah itu. Sadar enggak? Kita lihat Hawa. Kalah gara-gara apa? Karena lo dengar omongan istrimu, katanya Tuhan. Kita lihat apa? Samson. Kalah gara-gara apa? Gara-gara siapa? Bukan gara-gara rambutnya dipotong, Bapak Ibu. Samson itu kalah karena siapa? Delila. Yang, kamu cinta aku enggak yang? Kalau cinta, kasih tahu kelemahanmu apa? Bisikan wanita. Perkataan wanita itu maut. Gitu. Perkataan wanita itu membangun dan juga menghancurkan. Menguatkan sekaligus melemahkan. Hai ibu-ibu, para istri. Kami tahu kadang kami ini buencekno. Tetapi pakai kata yang baik. Itu akan menguatkan. Gitu ya. Atau kita justru kata-kata kita itu adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang penuh makian. Saya kasih tahu rahasia. Pria itu selalu mendengarkan wanita yang dicintainya. Amin. Amin. Bapak-bapak, enggak tahu ya, saya ulangin lagi. Pria selalu mendengarkan wanita yang dicintainya. Itu betul. Itulah kenapa kalau suami cinta istrinya dan istrinya ngomong kasar, ngomong jahat, itu dengar dan itu masuk. Seorang pria itu mendengar, pasti mendengarkan. Seringkali kita bilang, aduh bojoku itu gak dengar no aku, suamiku itu gak pernah dengar no aku. Oh salah.
Seorang suami yang mengasihi istrinya, mengasihi wanitanya, dia pasti mendengarkan. Nah ya problemnya itu, kita dicintai enggak atau ada yang dicintai lagi, nah itu yang bahaya. Gitu. Pria selalu mendengarkan wanita yang dicintainya. Jangan katakan hal yang jahat kepada orang yang mencintaimu. Kalaupun ngamuk sengamuk-ngamuk ya, tahanan. Ungkapkan dalam doa. Jadilah wanita yang pendoa. Jadilah wanita yang berdoa. Mulutnya adalah pendoa bagi keluarganya. Wanita muda, jaga lisanmu ya. Yang cewek-cewek tidak baik kata-kata kasar keluar dari seorang wanita. Latih untuk mengatakan kata-kata yang baik dari firman Tuhan. Bapak Ibu, sebuah percakapan dari iblis, Bapak Ibu, saya akan bacakan. Sebuah cerita tentang percakapan iblis. Sebuah narasi percakapan iblis kepada anak buahnya. Jika engkau ingin merusak sebuah keluarga, rusaklah dulu ibunya. Beri ia perasaan akan rasa lelah bertubi-tubi yang membuatnya merasa lemah dan habis energi. Jika ia sudah merasa lelah, ambil rasa syukurnya. Biarkan ia merasa bahwa hidupnya habis untuk mengurus keluarga. Dan buatlah ia tidak memiliki apapun selain lelah yang didapatnya. Setelah kau ambil rasa syukurnya, buatlah ia menjadi orang yang tidak percaya diri. Buatlah ia merasa kurang dan selalu kurang dari sisi materi. Sehingga mudah mengeluh kepada suami dan anaknya. Sibukkan pandangan matanya untuk melihat kebahagiaan dan kesenangan orang lain. Dan buatlah ia lupa kebaikan yang ia miliki. Buatlah ia merasa minder dan merasa tidak berharga. Jika itu sudah terjadi, ambillah juga kesabarannya. Gaduhkan hatinya agar ia merasa ada banyak hal yang berantakan dalam rumahnya. Buatlah ia merasa betapa banyak masalah yang ditimbulkan dari anaknya dan dari suaminya. Goda perkataannya untuk berkata kasar, hingga nanti anak-anak mencontohnya dan tidak menghargainya lagi. Lalu bertambahlah kemarahan dan hilanglah aura surga dalam rumah. Kita melihat Bapak Ibu, iblis itu tidak menyerang Adam. Iblis itu menyerang sumber kekuatan, penolongnya diserang. Iblis itu menyerang Hawa. Karena itu jika penolong pria adalah wanita, jika kekuatan pria adalah wanita, maka apa yang menjadi kekuatan wanita? Itu yang menjadi pertanyaannya. Tidak lain dan bukan kita tahu, yaitu firman Tuhan, Bapak Ibu. Latih diri ibadah, supaya apa? Perkataan kita itu adalah perkataan yang membangun. Pikiran kita itu dipenuhi dengan pikiran yang baik. Ibu-ibu silakan baca Ibrani 12 ayat 15. Yang ibu-ibu 1, 2, 3. Jagalah janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Apa kekuatan dari wanita? Yaitu kasih. Semakin dia mengasihi keluarganya, semakin besar kekuatannya. Karena itu suami-suami, anak-anak, cintai mama, cintai istri. Karena semakin dia dicintai, dia semakin kuat. Amin, ibu-ibu? Amin? Tetapi tidak sesimpel itu. Pernikahan keluarga itu penuh dengan banyak luka. Betul nggak? Penuh gesekan, penuh luka. Dan apa yang membuat istri itu tidak lagi kuat? Karena cintanya itu berkurang. Kenapa cintanya berkurang? Karena disakiti terus. Dan celakanya apa? Tidak bisa mengampuni. Dan kalau istri tidak bisa mengampuni, sudah hancur, sudah keluarga. Tidak ada keluarga yang semuanya berjalan baik. Pernikahan keluarga itu bergesekan dan itu sangat menimbulkan luka. Itulah kenapa firman Tuhan mengatakan jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya apa? Supaya tidak timbul akal pahit. Kalau mama sudah pahit sama anak. Kalau istri sudah pahit sama suami, gak iso mengampuni. Hancur itu keluarga. Karena lu sumbernya,
Lu kekuatannya di sana. Lu dipanggil di sana. Dan inilah yang menjadi sebuah lingkaran setan yang sudah lama dan terus terulang sejak zaman Adam dan Hawa. Bagaimana istri suami menyalahkan ini gara-gara dia. Yang ini nyalakan itu, yang nyalakan itu. Gak mau, aku gak mau menghormatimu sebelum kamu mengasihi aku. Aku gak mau mengasihi kamu sebelum engkau menghormati aku. Gitu terus. Gak selesai-selesai. Itulah kenapa kita perlu kasih karunia Tuhan. Bukan suami yang memulai dulu, bukan istri yang memulai dulu. Tetapi siapa? Tuhan yang memulai dulu. Supaya apa? Kita tidak punya alasan untuk memulai. Karena Tuhan sudah memulai terlebih dahulu. Di hari ibu ini. Tapi karena ini hari ibu, saya meminta kepada para ibu dan para istri, jangan menyerah untuk keluargamu. Mereka membutuhkanmu. Hai para istri, saya tahu menjadi istri tidak mudah. Tetapi suamimu membutuhkanmu. Menjadi mama saya tahu tidak mudah. Saya melihat ada yang terluka sangat oleh anaknya. Tetapi anakmu membutuhkanmu. Jangan menyerah, hai ibu. Jangan menyerah, hai istri. Keluargamu membutuhkanmu. Dan hai para suami, saya sampaikan, bersyukur. Gitu ya. Cintai istrimu. Anak-anak hormati mama. Sebagai penutup, aplikasi buat yang oma-oma yang sudah punya cucu, silakan baca. 1, 2, 3. Loh, masih muda semua belum punya cucu ya? Yang punya cucu baca, kelihatan nggak? Coba baca yang punya cucu, yang sudah punya cucu, yang oma-oma silakan baca. 1, 2, 3. Buat oma, cakap mengajar hal-hal yang baik dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hai oma-oma, walaupun sudah oma ya, kalian itu wanita yang kuat loh. Ajar anak kalian jadi mertua yang baik. Ajar gadis-gadis muda untuk apa? Menjadi wanita yang hebat. Menjadilah teladan buat mereka. Ajar mereka untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Selanjutnya, buat istri dan buat ibu-ibu dan buat pemudi. Baca Efesus 5 ayat 22-24. Buat istri, mama, tunduk sama suami. Sekarang buat bapak-bapak bersama saya. Baca sama-sama, bapak-bapak sama yang pemuda-pemuda. Baca sama-sama 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Istri itu adalah tubuh kita. Dan tidak ada orang bodoh yang menyakiti tubuhnya sendiri. Dan saya katakan, saya selalu mengingat hal ini, hai bapak-bapak. Satu hal penting yang bisa Anda lakukan untuk anak Anda adalah mengasihi ibu mereka. Pegang itu. Satu hal luar biasa, satu hal penting. Untuk bisa kalian lakukan untuk anak-anak Anda, kasihi ibu mereka. Yang terakhir, buat remaja di atas, baca. 1, 2, 3, aplikasi 1, 2, 3, yang keras. Taati, mama hormati mama. Mamamu ngomel seapapun ya, tetap hormati. Gitu ya. Ingat, para wanita, kekuatan Anda di dalam perkataan Anda. Bisikan Anda itu maut. Itu perkataannya.
Gitu ya. Jangan menyerah, cintai keluargamu. Hai suami, hai anak-anak, cintai istri, cintai mama. Semakin dia dicintai, semakin besar kekuatannya. Dan dia akan membuat engkau menjadi hebat. Bapak Ibu, di dalam kesempatan ini, remaja ingin memberikan apresiasi juga untuk bagi setiap ibu yang hadir di tempat ini. Selamat Hari Ibu, selamat menjadi ibu-ibu yang semakin hebat. Silakan remaja. She's very pretty. She's also very hardworking.